Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas atau membuat drop down list menu. Lalu kita juga akan merubah admin ya. Komposisi dari admin kita nanti akan menghilangkan ID-ID-nya supaya nomor urut saja yang kelihatan. Karena kan berbeda ya kalau misalkan ID ini yang saya maksud adalah primary key. Jadi kita akan menghilangkan primary key yang tampak di user interface dari user. Yang pertama kita akan membuat list drop down menu list kayak misalkan di sini nih ya. Misalkan pekerjaan, nah listnya seperti ini. Misalkan seperti itu. Seperti ini. Akan keluar seperti ini. Nah, ini kita akan membuat bagaimana sih cara membuat di dalam sini. Nah, kita jumpai kalau misalkan ada misalkan nih di penelitian. Di penelitian ini harusnya peran itu harus ada drop down listnya. Nah, kita akan membuat di penelitian. Oke, yang pertama kita harus masuk menjadi ke penelitian. Kalau misalkan kita kepengen ngedit ya protected penelitian. Nah, kalau misalkan membuat drop down list itu menggunakan atau di menu view lalu di form. Nah, ini peran ini kan sebenarnya kan harusnya ada tambahan nih. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa drop down list itu ada rumusnya. Rumusnya kita tinggal menambahkan CHTML lalu list data. Nah, seperti itu aja. Ini modelnya. Nah, kita akan praktekkan. Kalau misalkan sudah seperti ini, nah kita tinggal lanjutkan nih. Kita tinggal lanjutkan di sini, koma, HTML sudah kelihatan, lalu titik 2 kali, nah dia akan berubah bentuk HTML-nya, lalu list data. Oke, setelah itu kurung buka, lalu kita akan kita namakan peran. Peran ini tabelnya ya teman-teman ya, tabelnya peran. Terus ini kita tinggal panggil modelnya. Oke. Lalu panah-panah fill all. Lalu koma, lalu saya akan mengeluarkan ID peran. ID peran saja ya, ID peran saja. Oke, kelas tambah 1 boleh deh, keterangan. Nah, oke, sudah kita save. Sepertinya ada yang kita kelupaan ya. Ini adalah text file. Text file itu ini hanya memasukkan ya. Maka kita kalau ingin menggunakan drop down list otomatis tulisnya adalah drop down list. Save. Kita cek. Nah, akan keluar seperti ini. Kenapa ini nggak keluar? Karena kita belum ngisi peran. Nah, peran. Nama peran sebagai penulis pertama. Save. Misalkan penulis kedua. Save. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat, nah kita tinggal membuat di penelitian ini, lihat. Peran harusnya sudah ya. Ya,
ternyata ini belum keluar nih. Nah, maka kita harus bisa mengeceknya secara teliti. Nah, ternyata di sini nih, di form ini saya menuliskan ID peran dan keterangan. Padahal di database itu tertera ID peran dan nama peran. Nah, nama peran ini yang akan keluar. Kalau misalkan kita pilih keterangan, misalkan kayak gini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, kita save ya. Nah, akan keluarnya seperti ini. Karena yang keluarnya adalah, karena yang kita panggil adalah keterangan. Coba kalau kita panggil nama peran. Save. Yang keluar adalah penulis 1 dan penulis 2. Begitu teman-teman. Kalau misalkan ini kok kurang gede, kurang luas, kita bisa merubahnya di model. Kita tambah peran di sini. Save. Karena nggak ada pengaruh apa-apa. Karena kalau misalkan ini tulisannya lebih gede, lebih panjang, ini akan kelihatan misalkan seperti ini. Save. Nah, seperti ini. Oke, ini diterapkan untuk seluruh menu ya teman-teman yang memang ada hubungannya dengan drop list down menu. Terus yang kedua kita akan merubah seluruh tampilan nih, misalkan seperti ini. Di master recap ya, kategori. Nah, ID kategori ini masih kelihatan atau mungkin kita masih menggunakan bidang. Nah, saya kepengen ini menghilang. ID kategori ini hilang. ID itu urutan, ini adalah primary key-nya. Gimana cara untuk menghilangkan ini dengan entry ya? Yang pertama kita harus masuk ke admin, protected, view. Nah, kita mulai dari kategori admin. Ini kita slash 2 kali, lalu entry-nya kita kontrol garis miring sempan, lalu satu lagi kategori admin, ini kita notif hilangin. Nah, ini kita hide. Admin. Nah, ini berlakukan untuk seluruh filenya ya, untuk seluruh di admin ya. Misalkan ini ganti rekap kegiatan mahasiswa. Ya, ini silakan kalian dirubah ke seluruh admin ya, di menu-menu supaya rekap kegiatan mahasiswa ya misalkan ya, supaya seperti ini, supaya rajin rekap kegiatan mahasiswa. Nah, rekap kegiatan mahasiswa yang keluar adalah kegiatan mahasiswa. Jadi ID-nya itu tidak perlu kelihatan atau primary key-nya tidak perlu kelihatan. Silakan teman-teman semuanya merubah semuanya, yaitu yang pertama adalah satu ID atau primary key dihapus, dihilangkan. Lalu yang kedua manage, diganti rekap. Lalu yang ketiga entry, di hide. Nah, itulah tugas teman-teman semuanya di seluruh folder. Demikian video dari saya, terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke part 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.